Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Mentari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 15 November tahun 2023, hari biasa pekan ke-32. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, sumber segala rahmat, segala yang ada pada kami ini, kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Semoga kami selalu penuh rasa syukur atas segala anugerah-Mu dan penuh harapan bahwa akan Kau selesaikan segala yang sudah dimulai pada diri kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir, seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, cerita tentang 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus dengan perintah saja Tuhan Yesus supaya mereka pergi kepada imam. Dan hanya 1 orang saja yang kembali kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Adalah ajakan supaya kita ini percaya Tuhanlah sumber segala kebaikan, Tuhanlah sumber segala penyembuhan. Dan ketika kita sudah memperoleh kebaikan serta penyembuhan Tuhan, baiklah kiranya kita menyadari kebaikan Allah itu lalu mengucap syukur. Dan marilah kita membuka hati bahwa kebaikan Tuhan itu diberikan kepada siapapun juga. Dan kita juga tidak bisa menghakimi berdasarkan penilaian kita terhadap orang asing, terhadap orang yang mungkin kita sudah cap jelek, tetapi ternyata justru merekalah yang tahu diri, yang mau membuka hati, yang bersyukur pada Tuhan dan menerima kebaikan itu. Marilah kita semakin membuka hati bahwa kebaikan Allah diberikan kepada siapapun dan setiap orang berhak untuk menerima kebaikan itu dan juga bisa diubah, bisa justru menerima kebaikan Allah itu dengan lebih baik, melebihi orang-orang yang mungkin menurut kita memang sudah terkesan ataupun dinilai baik dalam kacamata manusiawi. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita, semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa memiliki hati penuh syukur akan kebaikan Allah dan senantiasa melihat yang baik dalam diri orang siapapun itu, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.